Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Saputra, mahasiswa Universitas Trilogi, Teknik Informatika tahun angkatan 2016. Pada kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Klasifikasi Suara Burung sebagai Peringatan Dini Kebakaran Hutan dengan Deep Learning menggunakan metode Convolutional Neural Network. Adapun rangkaian bahasan pada pembahasan kali ini dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang diakhiri kesimpulan dan saran. Kita mulai dari latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan. Bahkan pada tahun 2019 saja, Indonesia mengalami kenaikan kebakaran hutan sebesar 200,94% dari tahun sebelumnya. Hutan merupakan habitat dari banyak hewan. Salah satunya adalah burung. Burung merupakan hewan yang mampu berkomunikasi dengan koloninya menggunakan kicauannya atau suaranya. Kicauan burung pada umumnya terbagi menjadi 3. Kicauan biasa, kicauan ajakan kawin, dan kicauan ketika mereka terasa terancam. Suara-suara burung tersebut akan dipelajari lebih dalam sebagai peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana cara mengklasifikasi suara burung untuk peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Adapun batasan-batasan masalahnya, burung yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 jenis ekor burung, yaitu burung cipoh, burung perenjak, burung merbah cerucuk, dan burung peleci. Burung-burung tersebut merupakan burung-burung yang penyebarannya meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pengambilan suara burung dalam keadaan normal dan keadaan terancam secara langsung. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suara burung yang direkam secara langsung dalam 2 skema, yaitu skema keadaan normal dan skema dalam keadaan terancam atau simulasi kebakaran hutan. Suara yang dipelajari menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network dalam bentuk spektrogram atau sinyal digital. Jadi, suara yang sudah dikumpulkan akan diubah menjadi spektrogram atau sinyal digital dan akan diolah di dalam deep learning untuk dipelajari lebih dalam. Klasifikasi suara burung dalam keadaan normal dan keadaan terancam. Keluarannya berupa hasil klasifikasi suara burung dalam keadaan normal dan keadaan terancam. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan suara burung untuk peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Pengumpulan data. Pengambilan suara kicauan akan dilakukan secara langsung terhadap 4 jenis ekor burung tadi, yaitu burung cipoh, burung perenjak, burung peleci, dan burung merbah cerucuk. Burung-burung tersebut merupakan burung-burung yang meliputi penyebarannya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karena 2 pulau tersebut merupakan 2 pulau yang sering terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Suara yang didapatkan akan diubah menjadi spektrogram image, yang nantinya akan dijadikan sebuah data masukan yang akan diolah atau dipelajari oleh deep learning menggunakan metode convolutional neural network. Pra-proses. Dataset yang sudah dikumpulkan akan dibagi menjadi 2 dataset, yaitu dataset training dan dataset testing. Dalam komposisi 80:20. 80% untuk dataset training dan 20% untuk dataset testing. Kedua jenis data tersebut, yaitu dataset training dan dataset testing, akan dipotong dalam durasi yang sama. Contoh, durasi data rekaman suara kicau burung pada dataset training adalah 0,33 sampai 0,4 detik. Data akan dipotong menjadi 0,33 detik tepat untuk keseluruhan data, untuk menyamakan semua ukuran datanya. Training. Tahap pelatihan adalah tahap untuk sistem mempelajari citra yang telah disediakan. Yang citra yang dimaksud di sini adalah spektrogram image yang kita dapatkan dari suara burung yang diubah tadi. Dataset training yang sudah disiapkan akan dilatih melalui tahap convolution dan ReLU secara berulang-ulang. Seperti yang kita lihat dalam gambar, kita akan memasukkan sebuah inputan, lalu akan dilakukan konvolusi dan ReLU, dilakukan pooling, dilakukan konvolusi dan ReLU lagi, dilakukan pooling kembali sampai berulang-ulang hingga hasil filtering nanti didapatkan dan dilakukan flatten, lalu dimasukkan ke fully connected dan dilakukan aplikasi softmax, yaitu untuk diklasifikasi.
dan nanti akan ada keluarannya berupa suara terancam atau suara normal. Training. ReLU atau Rectified Linear Unit adalah layar aktivasi yang tersedia dalam metode CNN dengan rumus Fx max 0,x. ReLU berguna untuk melakukan thresholding atau membuat nilai yang kurang dari 0 menjadi 0. ReLU dilakukan setelah data masukan dan dikonvolusi atau dilakukan perhitungan filter. Setelah dilakukan filtering atau dikonvolusi, maka akan dilakukan ReLU. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung ReLU. X sama dengan masukan, ditambah 2 kali padding, dikurang kernel, dibagi stride, ditambah 1. Berikut ada penjelasan dari padding dan stride. Padding bisa kita lihat di sini merupakan nilai yang ada di luar dari data matriks yang tersedia. Yaitu bisa kita lihat di gambar atas, yaitu nilai yang 00 putih tersebut. Lalu ada pun stride, yaitu banyaknya gerakan ketika sistem membaca data dalam matriks. Training. Konvolusi dilakukan sebanyak yang dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh ahli metode CNN ini biasanya menggunakan perulangan perhitungan dari kelipatan 32, 64, 96, 256, dan 384. Setelah dilakukan filtering CNN, maka dilakukan ReLU. Kemudian dilakukan pooling untuk merubah ukuran matriks yang diolah dalam ukuran yang lebih kecil lagi. Dan akan terus berulang sampai dilakukan flatten atau merubah data yang tadinya 2 atau 3 dimensi menjadi 1 dimensi saja. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam tahap fully connected. Setelah masuk dalam fully connected, akan dilakukan aplikasi softmax untuk dilakukan klasifikasi. Masih training. Aktivasi softmax merupakan langkah klasifikasi lebih dari 2 kelas. Untuk melakukannya, softmax memiliki persamaan seperti pada persamaan berikut. Fungsi Fj menunjukkan hasil fungsi menunjuk pada notasi J untuk setiap elemen pada output class. Z merupakan hipotesis yang diberikan pada model yang dibuat untuk melakukan klasifikasi. Softmax merupakan algoritma klasifikasi yang cukup sering digunakan untuk banyak algoritma, termasuk CNN. Softmax merupakan mampu menghitung probabilitas dari setiap tabel yang tersedia. Softmax mengubah nilai real yang ada untuk diubah menjadi nilai antara 0 dan 1. Dan ketika semuanya dijumlah, harus bernilai 1. Testing. Testing data atau pengujian data merupakan tahapan untuk memastikan kebenaran dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan dengan data uji sebanyak 96 data. 96 data ini didapatkan dari 20% dari nilai keseluruhan yang sudah didapatkan. Pengujian atas hasil pembelajaran dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan yang dimiliki. Keberhasilan dalam pengujian disajikan dalam bentuk persentase seperti persamaan berikut. X sama dengan keberhasilan dibagi banyaknya data uji dikali 100%. 96 data di atas didapatkan dari 20% dari total 480 data suara yang digunakan. Evaluasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir untuk mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan pengujian menggunakan data nyata yang dikumpulkan dari website portal suara burung Seno Canto. Jadi bisa kita lihat di tabel ini, data Seno Canto yang sudah kita kumpulkan akan diubah menjadi spektrogram image dan akan dimasukkan ke dalam klasifikasi untuk diklasifikasi. Data yang kita dapatkan, kita tidak mengetahui data tersebut normal atau terancam. Maka kita lakukan klasifikasi 2 kali, sebanyak 2 kali. Dengan langkah pertama, klasifikasi pertama data tersebut sebanyak 100 data, 99 datanya akan kita ubah menjadi label normal. Dan pengujian keduanya akan kita ubah 99 data tersebut menjadi keadaan terancam. Dan nilai satunya juga sebaliknya. Kita dapatkan keputusan kualifikasi dan keputusan klasifikasi tersebut akan kita hitung persentase keberhasilan. Hasil pembahasan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang penerapan metode yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu metode deep learning dengan menggunakan metode convolutional neural network. Sebelumnya untuk kasus yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kebakaran hutan. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang pembuatan aplikasi secara umum saja, karena penjelasan lebih dalamnya akan ada pada video selanjutnya. Pengumpulan data. Suara burung yang sudah dikumpulkan akan dipisahkan per jenis burung.
Kita sudah tahu tadi ada 4 jenis burung, yaitu burung cipoh, burung perenjak, burung cerucuk, dan burung pleci. Dari 4 jenis suara burung tadi, ada 2 skema pengambilan suara. Maka masing-masing burung mempunyai 2 jenis suara, suara normal dan suara terancam. Maka kita mempunyai 8 jenis suara dari 4 jenis burung. 2 jenis suara dari masing-masing 4 jenis burung. Maka totalnya 8 jenis suara. 8 jenis suara tadi akan berukuran besar dan akan dipotong-potong menjadi satu syllable. Maka akan berjumlah 480 data. Maka setiap burung memiliki nilai 60 data nilai normal, 60 data nilai terancam. Seperti yang saya jelaskan dalam presentasi ini, maka komposisi dari 480 data merupakan 120 suara burung yang dihasilkan dari masing-masing burung. 120 data tersebut 60 normal, 60 terancam. Dan dikali 4 sebanyak 480 data. Suara yang dikumpulkan akan diberikan nama sesuai jenis dan urutan. Untuk urutan 60 awal, suara burung merupakan suara burung normal. 60 ke bawah sampai 120 merupakan suara burung terancam. Contoh pemberian nama data seperti cipoh1.wav. .wav merupakan adalah jenis dari filenya, ekstensinya. Seluruh suara tersebut dikumpulkan dalam satu folder dengan nama clean untuk folder pertama atau untuk data suara pertama. Prinsip kerja program. Prinsip kerja dari program meliputi tahap praproses data suara yang diubah menjadi spektrogram untuk membuat data menjadi seragam untuk dapat diolah ke dalam deep learning. Seluruh suara yang telah diubah menjadi spektrogram akan dibagi menjadi dataset training dan dataset testing dengan perbandingan 80:20. Metode CNN atau Convolutional Neural Network digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengujian data untuk memperoleh area klasifikasi suara. Sistem yang sudah dilatih akan dievaluasi dengan melakukan uji evaluasi menggunakan suara burung dari portal web Senochanto dengan jenis burung yang sama dan label burung yang belum diketahui jenisnya. Keluaran yang berupa persentase akurasi akan disajikan untuk disimpulkan dari penerapan metode yang dipilih dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini. Hasil perancangan program. Perancangan program deep learning menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi dalam penelitian ini, saya menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Saya menggunakan 3 jenis platform, yaitu platform Anaconda, Jupyter, dan Spider4. Platform tersebut merupakan platform terbaik yang saya pilih karena di dalamnya dapat menyajikan bentuk plot, variable explore, dan IPython console. Berikut merupakan user interface dari program yang sudah saya buat. Bisa kita lihat di sini dalam satu Windows, ia mempunyai judul atau title di ujung kiri dengan nama Bergson Classification. Mengapa saya menggunakan bahasa Inggris di sini? Karena penelitian ini akan dilakukan uji paper di internasional. Maka untuk meringkas kinerjanya saya menggunakan bahasa Inggris. Bergson Classification dengan judul Bergson Classification. Kita bagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama threshold, import dan train, dan predict. Dari kolom threshold bisa kita lihat di situ ada choose your data list, choose your data source folder, choose your destination thresholding, button thresholding, dan keterangan dari thresholding tersebut. Ketika kita ingin melakukan thresholding atau mengubah data agar dapat diolah ke dalam CNN, maka pertama kita pilih dulu data list yang kita akan gunakan. Di sini akan disediakan 2 jenis data list, yaitu data list instrumen untuk melakukan training dan testing, lalu data list eval untuk melakukan evaluasi menggunakan data Senochanto. Choose your data source folder merupakan data dari suara awal sebelum dilakukan thresholding. Maka di sini jika instruments, maka kita akan memilih foldernya folder clean. Dan tujuan foldernya adalah monoson. Lalu jika kita menggunakan eval, maka data source foldernya adalah eval. Lalu choose your destination thresholding-nya merupakan tval ditambah huruf T di depannya dengan arti thresholding evaluation. Lalu ketika kita klik button thresholding di sini, maka keterangan di bawah akan berubah. Yang di sini terlihat thresholding not done akan berubah menjadi thresholding is done. Lalu kita lanjut ke import and train, lalu select data is, maka di sini tulisan dari data list from, data set from akan berubah ketika kita melakukan thresholding. Data list from dan data set from akan merujuk
kepada data yang kita pilih di pemilihan yang pertama dan bagian pemilihan yang ketiga. Data list from akan menunjukkan ke instruments atau ke eval.csv. Lalu dataset from akan menunjuk ke folder dari destinasi thresholding yang kita pilih tadi. Lalu ketika kita klik import and train data, keterangan di bawah akan berubah menjadi data has been import. Lalu train is done. Ketika kita klik button, maka kita harus menunggu program untuk menjalankan import data ke dalam variabel dan melakukan training data. Training data di sini kita menggunakan 50 epochs, maka akan sedikit lama. Predict. Predict for your select data is, maka ini akan menjadi tulisan yang sama seperti tulisan pada bagian import and train. Maka kita tinggal di sini tinggal pilih predict save as, maka di sini kita pilih ada tiga save as. Pertama prediction pertama, prediction kedua, dan prediction ketiga. Prediction pertama untuk hasil training dan testing, untuk hasil testing, prediction kedua untuk hasil evaluasi pertama, dan prediction ketiga untuk evaluasi kedua. Ketika kita klik button make a prediction, maka program akan melakukan testing. Ketika kita klik exit, maka program akan menjalankan untuk keluar atau menutup program. Akuisisi data. Suara yang dikumpulkan dari 4 jenis burung dan 2 skema pengambilan suara awalnya menjadi satu rekaman dengan durasi yang cukup panjang, 1-2 menit per rekamannya. Akuisisi data dilakukan untuk memotong durasi suara burung per syllable. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, merupakan durasi yang cukup lama, 1-2 menit. Maka kita akan potong-potong menjadi per syllable, yaitu seperti pada gambar yang kedua. Kita lihat ada perbedaannya. Ketika kita melihat data yang lebih panjang, maka ia akan men-zoom out. Ketika kita lihat data setelah dipotong, ia akan men-zoom in atau melihat ukuran sinyal datanya lebih besar. Lalu labeling data. Proses labeling data merupakan proses pemberian identitas pada rekaman suara yang telah dilakukan akuisisi. Semua nama-nama data tadi akan didaftarkan dalam satu daftar nama aplikasi pengolahan angka, atau kita daftarkan dalam Microsoft Excel. Daftar nama tersebut akan diberikan label, seperti pada gambar label di bawah. Fname merupakan nama dari jenis data yang kita simpan. 1 cipo, 2 cipo, 3 cipo, dan seterusnya. .wav. Label merupakan label dari data yang kita miliki. 60 pertama merupakan label data normal, 61-120 merupakan label data terancam. Pre-process. Tahap pre-process merupakan tahapan untuk melakukan penyeragaman data yang akan diolah. Suara yang telah diakuisisi akan diselaraskan menjadi durasi yang sama dengan tempo terkecil dari syllable yang tersedia. Jadi, kalau kita sudah potong-potong tadi per syllable, maka kita lihat syllable terbesarnya berapa dan syllable terkecilnya berapa. Maka akan dilakukan pemotongan dari merujuk pada syllable yang terkecil. Contoh yang kita lihat pada bab-bab sebelumnya, jika kita mempunyai nilai syllable 0,44 dan 0,3, maka kita akan memotong syllable tersebut menjadi 0,3 untuk menyelaraskan keseluruhan datanya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik, sehingga CNN melakukan kinerjanya dengan lebih baik dan lebih konsekuen. Seperti itu. Pembagian dataset menjadi 80 sebagai dataset training dan 20% untuk dataset testing. Data-data tersebut disimpan dalam masing-masing variabel yang dibuat. Variabel X merupakan perumpamaan dari baris dan variabel Y merupakan perumpamaan dari kolom dalam sebuah matriks. Maka dataset training disimpan dalam Xtrain dan Ytrain. Sedangkan dataset testing disimpan dalam Xtest dan Ytest. Kita bisa lihat di sini. Jika kita print Xtrain, Xtest, Ytest, dan Ytrain, maka kita bisa lihat data yang sudah saya masukkan di dalam sini. Saya tidak dapat menampilkan keseluruhan datanya karena terlalu banyak. Ada sekitar 240.000 sekian. Maka di sini adalah sebagian dari contoh datanya. Di sini bisa kita lihat ada Xtrain, ada Xtest, ada Ytest, dan ada Ytrain. Di sini bisa kita lihat perbedaan yang cukup signifikan dari masing-masing datanya. Tahapan training dilakukan dengan melatih program menggunakan dataset red
yang terdapat pada X-trend dan Y-trend. Data tersebut akan dipelajari dan diklasifikasikan. Keluaran dari pelatihan tersebut akan menjadi pembelajaran untuk sistem yang biasa disebut dengan pengalaman atau experience untuk melakukan klasifikasi data testing. Pada training, penelitian ini dilakukan konvolusi 2 dimensi dengan filter 16, 32, 64, dan 128 pada ukuran kernel 3x3. Konvolusi tersebut menggunakan aktivasi ReLU dengan stride dan padding ukuran 1x1. Ukuran dimensi masukan dirangkum dalam variabel input shape sebesar 9x13. Berikut adalah keluaran dari training yang telah kita lakukan. Di sini bisa kita lihat layer 134 merupakan layer konvolusi, layer selanjutnya merupakan pooling, layer selanjutnya merupakan dropout, flatten, dense, dan bisa dilihat total dari parametersnya. Di sini terbagi menjadi layer, output shape, dan parameter. Kita bahas satu persatu. Dari konvolusi. Konvolusi yang dilakukan merupakan konvolusi 2 dimensi, seperti yang saya bilang tadi. Dengan ukuran 3x3 untuk input shape awal. Dan ukuran output shape merupakan 9x13. 16, 32, dan 64, dan 128 yang ada di belakang 13 merupakan filtering yang dilakukan. Konvolusi pertama melakukan filtering dengan filter 16. Konvolusi kedua melakukan filtering dengan filter 32. Dan yang ketiga melakukan filtering dengan filter 64. Konvolusi yang keempat melakukan filtering dengan filter 128. Maka didapatkan hasil parameternya tersebut. Untuk menghitungnya, rumusnya adalah ukuran lebar filter dikali ukuran tinggi filter ditambah 1 dikali angka filter. Atau kalau kita contoh yang pertama, 3x3 merupakan ukuran awalnya. Lalu ditambah 1. 3x3 sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10 dikali 16 yang merupakan filternya, maka hasilnya 160. Bisa kita lihat di atas, parameter yang pertama merupakan 160. Dan rumus tersebut akan berlaku pada konvolusi selanjutnya. Lalu proses pooling, dropout, dan flatten. Pooling merubah dimensi citra dari 9x13 menjadi 4x6 atau kurang dari setengah dari 50% dimensi yang sebelumnya. Karena dimensi hanya dapat bersifat bilangan bulat, bukan desimal. Kalau bisa kita lihat, harusnya 4,5 dikali 6,5. Tapi dibulatkan jadi 4 dikali 6. Untuk dropout adalah proses pemisahan neuron yang tidak digunakan pada saat melakukan pelatihan. Jadi dropout itu membuang neuron-neuron yang tidak diperlukan. Lalu proses flatten adalah proses untuk mengubah data yang tadinya 3 dimensi menjadi 1 dimensi. 3 dimensi di sini yang disebut dengan 4,6,128. Tapi konvolusi yang dilakukan adalah konvolusi 2 dimensi. Lalu untuk mendapatkan flatten maka dilakukan perkalian dari 3 dimensi tersebut. 4 dikali 6 dikali 128, maka dihasilkan 3072. Selanjutnya adalah dense. Apa itu dense? Dense merupakan tahapan untuk menambahkan layer fully connected. Maka di sini akan sebelum kita masuk ke fully connected dan dilakukan klasifikasi, maka dilakukan dense. Dense dengan nilai data yang diolah setelah dilakukan flatten ditambah bias. Bias merupakan nilai 1 atau nilai konstanta 1. 128 dikali 3072 yang merupakan nilai dari flatten tadi ditambah 1. 128 dapat dari mana? 128 merupakan dense yang pertama atau filtering yang digunakan dalam dense yang pertama. Proses dense pada layer kedua dilakukan dengan perkalian yang sama, yaitu tadi kita menggunakan datanya itu 3072, maka sekarang kita gunakan datanya 128. 128 ditambah 1 dikali 64. Dan seterusnya, 64 ditambah 1 dikali 10 sama dengan 650. Bisa kita lihat, perhitungan manual dan perhitungan secara sistem berjalan selaras. Ketika sudah melakukan dense, maka ini adalah tahapan fully connected dan klasifikasi aplikasi softmax. Maka di sini dapat kita lihat ada hasil dari loss, ada validasi loss, ada hasil akurasi, dan ada validasi akurasi. Loss merupakan hasil training, akurasi merupakan hasil training, val loss merupakan hasil validasi dengan dataset testing, val akurasi merupakan hasil validasi dengan dataset testing. Dilakukan effort selama 50 kali. Kita dapatkan kurva seperti pada 2 kurva di atas.
Kurva di atas menunjukkan bahwa nilai yang terbesar didapatkan pada epoch 48. Untuk keseluruhan hasil epoch-nya sudah disediakan dalam dokumen skripsi saya. Epoch ke-48 sebesar 0,97 sekian-sekian. Nilai validasi akurasi menggunakan dataset sebesar 0,94 sekian-sekian. Pada epoch ke-40. Jadi untuk training pada epoch ke-48, untuk testing pada epoch ke-40. Rata-rata nilai akurasi sebesar 0,92 sekian-sekian. Dan validasi akurasi memiliki rata-rata sebesar 0,91 sekian-sekian. Pada kedua gambar kurva di atas bisa kita lihat semakin banyaknya epoch akan berpengaruh secara signifikan pada nilai akurasi. Semakin banyaknya epoch maka hasil akurasi akan semakin tinggi. Dan semakin banyaknya epoch akan mengurangi dari paket yang loss atau data yang loss. Maka pemilihan 50 epoch tersebut saya pikir sudah cukup dan merupakan langkah yang terbaik. Karena semakin banyak epoch akan menggunakan semakin banyak effort atau waktu yang digunakan. Untuk 50 epoch ini saja saya menggunakan waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk menyelesaikan training dan evaluasinya. Testing. Setelah sistem memiliki pengalaman akan data yang digunakan dalam penelitian, maka selanjutnya adalah proses pengujian atau testing. Bisa kita lihat pada tabel ini, maka ketika testing dilakukan akan mengeluarkan data seperti ini, yang disimpan dalam prediction 1 atau prediction 2 atau prediction 3. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat pada dokumen skripsi saya untuk keseluruhan tabel datanya. Bisa kita lihat di sini ada fname, label, normal terancam, dan y_pred. Y_pred merupakan hasil prediksi atau kesimpulan dari yang ditentukan oleh sistem. Fname merupakan nama dari file yang digunakan, label merupakan label yang kita berikan pada data yang kita gunakan, normal dan terancam merupakan nilai yang dihasilkan dari testing atau prediksi yang dilakukan. Lalu dilakukan y_pred, sistem menentukan hasil dari keluaran atau klasifikasi yang disimpan dalam y_pred atau y_prediction. Lalu ini adalah kesimpulan mini dari yang dilakukan dalam testing. Kita bisa lihat di sini, untuk normal memiliki nilai tepat sebanyak 229, salah sebesar 11. Untuk terancam memiliki nilai tepat 234 dan salah 6. Maka totalnya merupakan 463 untuk ketepatan dan salahnya merupakan 17 dari 480 data. Persentasenya yang bisa kita dapatkan sebesar 96,45%. Kita masuk dalam tahap evaluasi. Tahap evaluasi memiliki tahapan-tahapannya, yaitu pengumpulan suara, noise reduction, akuisisi data, labeling 99 normal, dan 1 terancam, thresholding, import data, testing 1, labeling kembali, untuk merubah nilai yang tadi 99 normal menjadi 99 terancam, 1 terancam menjadi 1 normal. Melakukan import data kembali dan melakukan testing untuk kedua kalinya. Ini merupakan data yang kita simpan di dalam folder eval. Namanya sedikit berubah, ditambahkan kata eval di belakang jenis burungnya. Data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan dari Senochanto dan dilakukan noise reduction seperti pada gambar tersebut. Sebelumnya banyak sekali noise yang didapatkan. Lalu ketika dilakukan noise reduction, maka akan terfokus pada suara burungnya saja. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suara yang akan digunakan. Ini merupakan hasil dari evaluasi yang pertama dan evaluasi yang kedua. Mengapa saya harus membahas evaluasi? Hasil prediksi ini didapatkan dari nilai yang kita ubah, data yang kita ubah menggunakan data evaluasi. Langkah-langkahnya hampir mirip sama, hanya saja data evaluasi tidak dilakukan training. Jadi kita langsung melakukan uji atau testing. Jadi dataset testing yang kita miliki tadi diubah menjadi dataset evaluasi. Sehingga dataset training yang sudah kita miliki, sistem dan pengalaman yang sudah kita miliki akan menguji data evaluasi yang kita kumpulkan dari website Senochanto. Maka inilah hasilnya. Tabel kiri pertama merupakan tabel hasil dari pengujian pertama atau testing pertama, prediksi pertama dengan labeling 99 data normal dan 1 terancam. Kebenarannya
menghasilkan 85% tepat untuk terancam dan salah sebesar 14%. Maka bisa kita ketahui terancam di sini akan masuk, jika terancam di sini masuk ke dalam salah, maka nilai tersebut masuk ke dalam normal. Maka kemungkinan dari sistem ini akan membaca 86 ketepatan nilainya normal. Jadi untuk 14%-nya adalah salah. Lalu untuk yang kedua didapatkan dari 99 labeling data terancam dan 1 normal, kita dapatkan untuk nilai normal tepat 1, maka berarti nilai yang terancam tadi kita ubah menjadi normal, merupakan nilai yang tepat. Lalu untuk terancam tepat 17 dan salah sebanyak 82. Maka bisa kita lihat di sini ada perubahan dari nilai terancam. Kemungkinan karena patokan awal dari sistem adalah merupakan labeling data yang pertama. Jadi sistem akan membaca nilai yang lebih jika nilainya sama-sama sebanding atau hanya ada perbedaan tipis, maka sistem akan merujuk pada labeling yang pertama. Seperti itu. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa deep learning dengan metode CNN atau Convolutional Neural Network untuk memberikan peringatan dini kebakaran hutan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Semakin besar approach yang digunakan saat melakukan pelatihan akan berdampak positif pada kurva nilai akurasi. Sedangkan semakin besarnya approach yang melakukan pelatihan akan berdampak negatif pada nilai kurva loss. 2. Klasifikasi suara burung dengan kondisi normal dan terancam menggunakan deep learning dengan metode Convolutional Neural Network memiliki persentase keberhasilan sebesar 96,45%. Yang ketiga, berdasarkan proses pelatihan menggunakan 50 approach diperoleh nilai rata-rata akurasi sebesar 0,92 sekian-sekian. Dan nilai rata-rata validasi akurasi sebesar 0,91 sekian-sekian. Adapun saran dalam penelitian ini, pertama, peneliti berharap klasifikasi suara burung sebagai peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan metode Convolutional Neural Network dapat diterapkan di hutan-hutan yang memiliki intensitas kebakaran hutan yang tinggi. Yang kedua, penelitian ini bertumbuh pada suara kicauan burung untuk mendeteksi tanda-tanda kebakaran hutan. Peneliti berharap adanya pengambilan gambar ketika hasil dari klasifikasi tersebut sudah didapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.